Kita mungkin kemarin kan baru bergembira nih, kan habis haflah Maulidur Rasul juga kan di MAJT itu. Ya, kan biar kita itu tidak terkesan hanya sebatas euforia saja, tapi kita juga harus benar-benar satu mengenal baginda Rasul, yang kedua kalau sudah mengenal kita mau mengikuti ajarannya kan begitu. Rasulullah itu sendiri sosoknya itu seperti apa, Gus? Maksudnya kita kan ingin mengenal nih Rasulullah itu seperti apa. Mungkin entah itu secara ciri fisik atau mungkin juga akhlaknya itu bagaimana, Gus? Biar kita lebih mengenal beliau juga. Lam yahtalim qatutoha mutlaqon abada. Kanjeng Nabi itu tidak pernah ihtilam. Tidak pernah bermimpi keluar mani. Itu Rasulullah. Kemudian wama tasa aba aslan fima da zamani. Beliau tidak pernah yang namanya menguap. Apa itu namanya? Angop. Tidak pernah menguap itu. Itu ada hadisnya. Jadi mata sa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu tidak pernah menguap saja, tidak pernah. Makanya kan kita juga pernah saya pernah dengar anjuran itu kalau kita menguap itu harus ditahan itu ya. Nah, ditahan atau kalau terpaksa memang keluar kan ditutup gitu kan itu. Jadi memang itu contoh-contoh secara fisik banyak. Dan Kanjeng Nabi itu paling senang berbagi. Kalau misalkan memberikan hadiah anggur gitu ya dibagikan ke para sahabat saat itu. Tumben Kanjeng Nabi itu tanpa memperlihatkan raut wajahnya ketika makan buah yang asam, juga semuanya dihabiskan oleh Rasulullah. Itu sampai ada sahabat yang bertanya, loh kenapa kok dihabiskan? Itu jawabannya Kanjeng Nabi, saya tidak ingin membuat malu orang yang menghadiahkanku buah anggur ini. Ya. Kita itu punya sesuatu ya, itu pengen dibagi tapi yang dibagikan malah yang jelek-jelek. Nah, itu prinsip yang keliru. Makanya kita diingatkan di Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan suatu kebaikan hatta tunfiqu, sehingga kita itu mau menginfakkan, memberi mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai. Kita senang apa? Kalau anggaplah ini ada roti bakar ya, saya senang banget dengan roti bakar ini. Ya sudah, diberikan ketika hangat-hangatnya. Lah kita memberinya kadang apa? Tak makan dulu, begitu seroto atos, lagi ono sisa mau bengi. Lah yang diberikan ini sing atos. Kenapa tidak diberikan saat sedang hangat-hangatnya, ya, sedang enak-enaknya tidak diberi? Karena itu yang kita cintai. Ini nyindir soalnya udah tidak hangat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan kita hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-192. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya di teman-teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, walaupun ini agak sedikit flu, tapi tetap kita istiqomah ngopi Mas Aldi. Nah Mas Aldi, ini malam ini kita sudah kerawan tamu, ini guru kita, tidak asing bagi kita. Nah, beliau adalah Kang Burhan. Kang Burhan, sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sedikit serak. Sedikit serak. Nah, ini kan memang musimnya ya Kang? Musim-musim. Jadi harus benar-benar menjaga kesehatan kan? Nah, Kang Burhan sudah datang ke sini, ngopi bersama kita. Kira-kira malam ini kita mau ngobrol apa Mas Aldi? Ya ini kan masih bulan Rabiul Awal ya Mas Anis. Bulan Maulid. Jadi masih suasana Maulid ini. Ya kita juga akan mengenal lebih dekat lagi Rasulullah Muhammad itu bagaimana. Jadi tidak hanya sebatas seremonial perayaan saja ya Maulid itu ya. Kan kita harus kenal siapa sih yang dirayakan itu. Ya kan kita mungkin kemarin kan baru bergembira nih. Kan habis haflah Maulidur Rasul juga kan di
MAJT itu. Ya, kan biar kita itu tidak terkesan hanya sebatas euforia saja, tapi kita juga harus benar-benar satu mengenal baginda Rasul, yang kedua kalau sudah mengenal kita mau mengikuti ajarannya kan begitu. Mungkin meneladani sebagai sosok teladan bagi kehidupan kita juga kan Mas Anis. Sebagai nanti ke depan biar kita di yaumil qiyamah dapat syafaatnya kan. Gitu. Nah mungkin kita akan lebih lanjut ke Kang Burhan bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Rasulullah mau Kang Burhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, terima kasih sekali waktunya Mas Anis, Mas Aldi, dan seluruh pemirsa MAJT TV, Radio Dais, dan semua yang bisa mendengarkan siaran ini di media sosial. Baik, jadi pada hari ini kita memang masih berada di suasana bulan Maulid ya, atau bulan Rabiul Awal sebenarnya. Maulid itu kan karena sebutan kita ya. Jadi bahasa bakunya ya tetap bulan Rabiul Awal. Tapi karena memang bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, sehingga kemudian beberapa orang sehingga terkenal sampai dengan sekarang itu disebut sebagai bulan Maulid. Walaupun sebenarnya ada loh ikhtilaf itu, karena Kanjeng Nabi itu tidak dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Oh, ada ikhtilaf? Ada, sebenarnya ada. Cuma sedikit yang berpendapat, yaitu beliau itu lahirnya di bulan Ramadan. Rasulullah lahir di bulan Ramadan. Kenapa kok pendapatnya di bulan Ramadan? Karena beliau itu kan Kanjeng Nabi itu ketika diangkat sebagai Rasul, ketika umur 40 tahun. Dan ketika diangkat dari Rasul di bulan Ramadan. Jadi kalau dikembalikan ke belakang, berarti kan 40 tahun itu adalah di bulan Ramadan. Itu. Tapi memang yang masyhur adalah di bulan Rabiul Awal ini. Jadi memang PR besar kita, Mas Aldi dan Mas Anis, itu sekarang ini kita kan memperingati Maulid itu hampir-hampir ya hanya sekedar, kalau bahasa saya, ritual. Ritual dalam arti seolah-olah tanpa makna. Ya, apalagi nyuwun sewu. Kalau di kita kan banyak budaya membaca Maulid sampai dengan 12 hari ya, malam pertama sampai dengan 12 hari di MAJT juga ya. Juga Nah, 12 hari nanti puncaknya itu kan kemudian ada puncak Maulidnya. Nah, yang disayangkan itu adalah sedikit yang mengkaji. Itu, sedikit yang mengkaji. Padahal sebenarnya Maulid-Maulid yang kita baca itu Al-Barzanji, Ad-Dibai, kemudian Saraful Anam. Kalau yang kekinian itu kan apa itu Simtuduror atau Diyaul Lami ya, itu kan kekinian. Kalau dulu kan kita tidak kenal itu, kenalnya kan Al-Barzanji, Ad-Dibai, Saraful Anam itu karena memang satu buku. Dan sebenarnya kumpulan Maulid itu adalah pemenang lomba. Oh, dulu ada lomba. Ada lomba sayembara. Dulu saat zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu, para remaja saat itu kan sudah jauh masanya dengan Rasulullah. Para remaja saat itu sudah mulai sedikit lupa dengan bagaimana kiprahnya Rasulullah, perjuangannya Kanjeng Nabi bagaimana. Akhirnya kemudian ada yang memiliki inisiatif membuat sayembara, membuat buku tulisan yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah dari mulai lahir sampai dengan beliau meninggal. Kemudian dari sekian banyak yang membuat risalah, bahasanya itu dulu risalah tulisan, itu yang diambil pemenang hanya 3. Al-Barzanji, kemudian Maulid Ad-Dibai, dan Saraful Anam itu. Makanya kan dibukukan jadi satu. Sebenarnya itu. Jadi kalau kenapa kok harus barengan terus ya 3 itu ya di satu buku itu yang kita sering miliki itu. Karena memang itulah pemenang-pemenangnya. Pemenangnya ya. Kayak kalau kita lah tuh ya. Kalau kita lomba kayak cerpen itu kan juga puisi ya, jadikan satu. Kumpulan puisi para pemenang. Nah, PR besarnya kita itu adalah mempelajari gitu loh. Mempelajari apa yang ada di dalam kitab Maulid itu. Karena memang begini, kita itu kan kadang tidak tahu membaca Maulid itu dianggap sesuatu yang berpahala. Membaca maulidnya loh ya. Kalau membaca sholawatnya jelas, karena kan di depan kan ada ya Robbi sholli ala Muhammad, itu kan sholawatnya. Atau membaca Al-Qur'annya, laqad ja'akum rasulun, itu membaca Al-Qur'an jelas berpahala. Pertanyaannya lah, kalau pas baca yang
Abtadiul imla, atirillahumma qabrahul karim. Lah itu berpahala apa tidak kan? Itu hanya buku sejarah. Seperti orang membaca buku sejarah hanya saja dalam bahasa Arab. Itulah. Lah pertanyaannya kalau itu tidak diartikan kan eman-eman sudah tidak berpahala ya. Kemudian tidak tahu artinya. Berarti itu bisa di-convert jadi pahala tuh Gus? Ya bisa kalau tahu maknanya. tahu maknanya. Makanya kalau dimaknai itu. Ya walaupun ada memang beberapa yang menyampaikan bahwa ya maulid itu membaca kisahnya Rasulullah itu ya termasuk hal baik gitu ya. Termasuk yang berpahala. Tapi sekali lagi itu kan bukan suatu ibadah sebagaimana membaca Al-Qur'an, sebagaimana membaca sholawat kan jelas ada perintahnya. Itu maksudnya itu. Nah, ini yang menjadi PR kita. Makanya sedikit-sedikit itu kalau saya maulidan di pesantren atau di mana di majelis itu saya sampaikan walau karena kelil, walaupun ya sedikit sampaikan misalkan ngepasi membaca fahdazal arsyu taraba wastibasyara. Oh ini saja ars itu sampai bergetar atas hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tujuannya apa? Tujuannya agar kita itu mengenal lebih mengenal Rasulullah. Makanya kalau ada yang ditanya, Mas Aldi kira-kira cinta enggak dengan Rasulullah? Jawabannya cinta. Tapi kalau tanda cintanya apa? Kenal apa enggak? Enggak kenal. Misalkan enggak kenal dalam arti beda ya. Misalkan begini. Tadi kan disampaikan merasa gembira ya. Ada orang tua ketemu anaknya gembira enggak? Gembira. Kenapa gembira? Karena cinta kan? Karena cinta, mengenal anaknya betul. Sebaliknya ada anak ketemu orang tua sudah lama gitu ya, merantau di Semarang. Lama enggak ketemu orang tua, begitu ketemu orang tua senengnya Masya Allah, bunga itu, bahagia. Itu kan tanda karena memang cinta. Sehingga ketika bertemu itu merasa bahagia. Lah pertanyaannya, kira-kira bahagianya kita ketika ketemu dengan bulan Maulid atau ketika kita disebutkan namanya Rasulullah, itu kira-kira dredeg pora itu. Sebagaimana misalkan punya kekasih ya, disebut namanya saja itu loh. Itu so neng ati itu dredeg itu. Karena saking cintanya ya, sehingga bergetar. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan kalau orang yang sudah senang dengan Al-Qur'an, mereka orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kan tambah imannya. Sampai dengan dikatakan bergetar hatinya. Kan karena saking cintanya orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Nah, ini kan kita kan mencoba mencintai sesosok manusia yang hanya dikabarkan saja, kita tidak pernah ketemu, tidak pernah sezaman dengan Rasulullah. Bagaimana caranya kita cinta kepada beliau? Nah, makanya kita harus mengenal. Termasuk maulid itu kan bagian dari kita cara kita untuk mengenal beliau kan. Ya, makanya tadi PR-nya itu ya. PR-nya tadi itu kita itu kalau baca maulid begitu kira-kira ya dimaknai itu sehingga tahu bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu sendiri sosoknya itu seperti apa, Gus? Maksudnya kita kan ingin mengenal nih Rasulullah itu seperti apa. Mungkin entah itu secara ciri fisik atau mungkin juga akhlaknya itu bagaimana, Gus? Biar kita lebih mengenal beliau juga. Baik. Jadi itu ada syair itu, ada syair berkaitan dengan Rasulullah. Itu yang lam yahtalim qatutoha mutlaqan abada wa matatha aba aslan fi mada zamani. Itu kan satu syairnya Mbah Nawawi Al-Bantani. Itu dalam kitabnya beliau yang menceritakan bagaimana haliahnya Rasulullah. Contoh Kanjeng Nabi itu dikatakan lam yahtalim qatutoha mutlaqan abada. Kanjeng Nabi itu tidak pernah ihtilam. Tidak pernah bermimpi keluar mani. Itu Rasulullah. Kemudian wa matatha aba aslan fi mada zamani. Beliau tidak pernah yang namanya menguap. Apa itu namanya? Angop. Tidak pernah menguap itu. Itu ada hadisnya. Jadi matatha aban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu tidak pernah menguap saja, tidak pernah. Makanya kan kita juga pernah saya pernah dengar anjuran itu kalau kita menguap itu harus ditahan itu ya. Nah, ditahan atau kalau terpaksa memang keluar kan ditutup gitu kan itu. Jadi memang itu contoh-contoh. Secara fisik banyak lah. Secara fisik misalkan Rasulullah itu beliau tidak selalu lebih tinggi ketika berdiri. Tapi ketika beliau duduk itu bagian pundaknya selalu lebih tinggi daripada orang-orang yang di sebelahnya. Sekalipun orang yang di sebelahnya ketika berdiri itu lebih tinggi daripada Rasulullah. Nah, ini bisa dimaknai suatu keajaiban atau memang ini secara kiasan
atau Bukan bagaimana, kiasan, Gus? ada hadisnya. Jadi berarti memang tadi syair-syair yang lam yahtalim itu ada semuanya ada hadisnya. Itu ada dasarnya dari hadis itu ya. Ada. Misalkan min hudawa bufalam tahrob, misalkan kan tidak ada lalat itu. Lalat itu tidak ada yang hinggap ke tubuhnya Rasulullah. Itu karena saking sucinya, saking wanginya Rasulullah. Hadis lain bukan hanya sekedar lalat tidak mau hinggap ke tubuhnya Rasulullah. Kalau ada binatang, kok Kanjeng Nabi kok lewat di depan binatang itu? Binatang itu tidak lari menuju Rasulullah, juga tidak lari menjauhi Rasulullah. Diam saja dia. Kalau kita kan, saya lihat kucing itu ya, kan ada dua pilihan, kucingnya lari atau mendekat kepada kita. Ya gitu ya, biasanya kadang ada kucing yang ada kita itu malah kucingnya mendekat, ya ke sarung, masuk sarung apa mendekat ke kita. Ada juga yang kita itu lihat kucing misalkan, kucingnya lari. Itu ayam misalkan. Kita kan kalau ketemu ayam itu kan, ketemu ayam lebih sering ayamnya lari. Tapi ada ayam yang ketika kita ketemu ayam itu, ayamnya mendekat karena kita bawa makanan ayam misalkan di kampung saya malah sering. Pernah ayamnya malah diem, Gus. Ya itu pas saya lewat ayamnya malah diem di depan. Nah itu kalau Kanjeng Nabi itu di hadisnya. Ini hadis juga. Itu sampai dengan seperti itu. Itu kira-kira kenapa, Gus? Kok sampai hewan itu seperti itu? Ya saking hormatnya. Oh, hormatnya. Sampai bukannya binatang. Awan itu selalu meneduhi kan katanya. Selalu meneduhi Rasulullah. Jadi tidak terkena panas. Yang selanjutnya, Kanjeng Nabi itu walaupun di bawah cahaya itu tidak ada bayangannya. Oh, tidak ada bayangannya. Tidak ada bayangannya. Kenapa demikian? Karena beliau sendiri nur. Oh, cahaya. Beliau sendiri adalah nur. Kan nurun ala nur. Itu berarti gini, Kang Burhan. Itu sifat khusus Nabi atau memang khusus Nabi? Khusus Nabi ya. Makanya kemudian dari hadis-hadis ini ada yang kemudian sampai menyampaikan apakah kita kok mensifati Rasulullah malah tidak seperti manusia? Kan gitu ya akhirnya kan ada orang-orang Nyun Sewu orientalis lah, mereka orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Ini kok ada manusia kok tidak seperti manusia. Ya karena memang itu diantara kelebihannya Rasulullah. Itu yang barangkali itu memang bahasanya kalau dalam kitab itu kan khoso isun Nabi. Sesuatu yang khusus itu ada pada Nabi dan tidak ada pada kita. Nah, secara fisik misalkan beliau dikatakan rambutnya, ada yang menyampaikan rambutnya sampai dengan pundaknya Rasulullah sini, ada yang menyampaikan di bawah telinganya, kemudian rambutnya ikal itu. Nah, itu makanya kalau kita mau membaca haliyahnya Kanjeng Nabi itu kan sangat banyak. Caranya duduk lah misalkan. Duduknya Kanjeng Nabi itu tarobu. Tarobu itu sila. Kalau beliau duduk sila itu satu kakinya di atas. Jadi kayak semacam kakinya itu di atas satu itu. Tidak disilang semuanya. Kalau disilang semuanya kan kadang kan di bawah semua. Tapi ada yang satu di atas. Oh, itu Rasul seperti Rasulullah. Kemudian beliau duduk iftiros ketika di majelis ilmu. Duduk iftiros. Itu seperti tahiyat awal. Ada duduk tawaruk, sering beliau juga. Kemudian beliau juga selonjoran, bahasa Semarang selonjor itu kakinya kayak Mas Anis ini, yang kanan itu di atas yang kiri. Yang kanan, seperti ini. Nah, itu selonjor lurus. Yang kanan di atas yang kiri. Kemudian beliau juga pernah sering duduk dengan cara apa? Menempelkan kedua pahanya dengan sikunya, kemudian ditempelkan ke perut. Kakinya tangannya sambil gini. Oh, sambil gini gitu ya. Itu sering diat ya. Makanya kenapa kok kalau di majelis Maulid itu ada kain yang dibentangkan. Betul. Biar untuk sandaran kan. Itu sebenarnya kan meniru Rasulullah. Jadi kalau kita mau bicara Kanjeng Nabi itu dari mulai awal sampai dengan akhir itu sangat banyak. Makanya saya sampaikan tadi ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu kalau kita mau membaca dari mulai beliau caranya bicara, caranya beliau berjalan, caranya beliau makan, caranya beliau minum, caranya beliau tidur, itu semuanya diceritakan. Duduknya beliau itu yang saya ceritakan tadi ya di kitab Syama'il itu. Sehingga kalau kita ingin mengenal Kanjeng Nabi ya kira-kira bacalah kitab-kitab yang berkaitan dengan itu. Kalau yang di Maulid itu kan lebih pada perjuangan, karena itu kitabnya kitab syair kalau Maulid, maka lebih pada memuji, ya lebih banyak pujian-pujian. Ya misalkan tadi Fahtazal Arsyu. Kalau dalam kitab Sintuduror, Maulid Sintuduror, fahina qoruba awan wadihadal habib
a'lantis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Bukan hanya sekedar makhluk saja yang bahagia menyambut Kanjeng Nabi, tapi sampai dengan malaikat, sampai dengan seluruh binatang juga sama. Makanya kemudian kalau di makhluk qiyamnya itu ada yang asyraqal badru alaina. Asyraqal badru, Kanjeng Nabi itu diibaratkan seperti bulan purnama. Kalau yang di Maulid Duror asyraqal qaunu btihaja. Qaun itu maknanya alam semesta. Itu alam semesta itu ikut menyambut datangnya Rasulullah SAW. Jadi kira-kira ya kalau kita ingin bahasanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu caranya kita itu mengikuti Kanjeng Nabi ya sebenarnya dengan kita mengenal terlebih dahulu. Bagaimana kira-kira bagaimana mungkinlah kita itu bisa cinta kepada Rasulullah sebagaimana cinta kepada orang lain ya. Kita kan punya banyak kecintaan ya di dunia ini ya. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai sesuatu itu jangan sampai melebihi cintanya kepada Rasulullah. Ini kan PR besar sebenarnya. PR-nya besar kita. Berarti kalau misal ada orang nih Gus, ini mimpi Rasulullah tapi nggak pernah belajar tentang tadi Rasulullah sama ilmu Nabi Muhammad, itu kira-kira gimana Gus? Terkait dengan apanya? Kecintaannya atau? Dia mimpi, aku mimpi Rasulullah nih, ya, tapi dia belum pernah belajar tentang apa sama ilmu Muhammad ini. Oh iya. Jadi begini, orang yang bermimpi dengan Rasulullah dikatakan hakon, pasti itu aku. Kenapa? Karena iblis saja itu tidak bisa menyerupai Rasulullah sekalipun di dalam mimpi. Ini kan menyerupai, berarti kan kita harus tahu. Ya makanya tidak bisa menyerupai artinya ketika Mas Aldi ini kok mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Mimpi ketemu dengan isyarah apapun ya. Walau alam, saya juga belum pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Barangkali mimpi ketemu Kanjeng Nabi apa itu dengan mengatakan aku adalah seorang nabi, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tidak bisa. Tidak bisa nyebut seperti itu. Man ro'ani dikatakan, barang siapa yang melihatku fil manam faqad ro'ani haqqon. Maka hak dia melihatku. Beda dengan ketika Mas Aldi bermimpi tiba-tiba ketemu dengan Wali Songo misalkan, dengan mengaku aku adalah Sunan Giri misalkan, itu bisa jadi jin. Atau mungkin aku adalah nenek moyang. Bisa jadi iblis yang menyerupai. Tapi kalau Nabi tidak. Nabi tidak bisa. Man ro'ani faqad ro'ani haqqon. Jadi sekalipun mengaku pun tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita tidak perlu ragu. Misalkan kok kebetulan di bulan Maulid ini kita ketemu dengan Kanjeng Nabi misalkan melalui mimpi dengan mengatakan aku adalah Rasulullah, misalkan aku adalah Muhammad misalkan dan sebagainya, atau apapun lah isyarahnya itu ya. Atau barangkali melihat seseorang yang bercahaya, kemudian di situ kan pernah cerita itu ada orang yang mimpinya ketemu Kanjeng Nabi itu hanya berupa cahaya, kemudian ada empat orang ini mengaku sebagai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sahabatnya, sehingga itu diidentikan dengan cahaya adalah Rasulullah. Yaitu berarti isyarahnya seperti itu. Lah nanti ada orang yang bermimpi isyarahnya Kanjeng Nabi dengan seperti apa? Lah itu kita yang tidak tahu karena belum pernah bermimpi. Tapi di antaranya kan itu. Nah, tanda-tanda apapun yang menunjukkan bahwa itu adalah Rasulullah, maka hak itu pasti Rasulullah. Jadi tidak bisa tipu daya iblis dan sebagainya, itu tidak bisa. Tapi kalau manusia mengaku terus misal mimpi Rasulullah, terus ini saya disuruh menyampaikan ini, nah itu kira-kira perlu percaya deh guys? Kalau seperti itu. Lah kalau percaya kan masalah berbeda ya. Masalah berbeda. Sekarang misalkan begini, saya tadi malam mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Apa pesannya Rasulullah? Saya sampaikan ke Mas Aldi. Mas Aldi percaya atau tidak kan? Urusan Mas Aldi. Terserah ya. Tapi saya misalkan anggaplah saya jujur, maka berarti kan Mas Aldi memang percaya ke saya. Ke saya kok bohong? Berarti Mas Aldi ketipu nih. Ketipu oleh saya. Tinggal saya bagaimana atau mengenalnya karena sangat-sangat fatal juga ketika mengaku bertemu dengan Rasulullah padahal tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Mas Anis pernah temannya kayak gitu, Mas? Saya enggak pernah. Teman ada cerita juga, ada cerita teman saya itu cerita ketemu Rasulullah. Ya cuman nggak terus memberikan wejangan kepada saya. Cuman cerita toh bahwa saya pernah ketemu Rasulullah. Itu aja. Nah kalau itu kan berarti kan sekali lagi tergantung siapa yang menyampaikan, kan gitu ya. Siapa yang menyampaikan kita percaya atau tidak. Ya betul. Kalau kan saya gitu sepakat itu. Ya, percaya atau tidak. Misalkan, kalau mau dipercayai, yo berarti kan silakan dipercayai saja. Kalau karena tidak, mungkin ya itu kan pribadi masing-masing aja kan Gus. Misal kita
dan mimpi Rasulullah ya. Terus kalau misal kita bilang-bilang ke semuanya lah, itu kan jadinya malah takutnya jadi hal nggak baik juga gitu. Ya. Ya, kalau hal itu misalkan berkaitan dengan suatu rahasia dan sebagainya, ya memang sebenarnya adalah itu milik pribadi yang tidak perlu disampaikan. Ya, artinya tidak perlu diumbar gitu ya. Ya, tapi kalau itu mungkin berkaitan dengan keumatan, bahwasanya nanti akan datang apa, ya boleh kita menyampaikan. Tapi tentu yang menyampaikan itu bijaknya adalah mengatakan bahwa percaya tidak, mau tidak percaya juga monggo kan seperti itu kira-kira. Tidak Karena harus memang maksakan itu ya. Tidak harus memaksakan diri kalau itu memang dari Rasulullah. Oke, Gus, ini kita kembali ke tema tentang Rasulullah. Ya. Tadi kan bahas mimpi ya. Ya. Mimpi sudah dibahas. Sekarang kita kan itu ada Al-Qur'an menyampaikan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan tadi kan Allah dan malaikatnya itu membaca selawat gitu kan. Iya. Kemudian kita sebagai umatnya disuruh untuk membaca selawat juga. Selawat. Ya. Lah, ini kan selawat apakah sama antara Allah, malaikat dengan umatnya ini? Ya, baik. Jadi itu kita lihat tafsirnya saja. Kalau ini kan Al-Qur'an ya, jadi harus langsung saja tafsir. Solawatnya Allah adalah maghfirah. Oke. Maghfirah. Ada yang mengatakan solawatnya Allah adalah rahmat. Menurunkan rahmat untuk Rasulullah. Jadi Allah bersolawat itu orang kok hadruan, solawat kan tidak seperti kita ya. Kemudian solawatnya malaikat itu maghfirah atau istighfar, itu istighfar. Kemudian solawatnya kita adalah doa. Doa untuk siapa? Diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri kepada Rasulullah. Sebenarnya gitu. Kita itu uluk salam untuk Rasulullah. Itu sebenarnya bukan keuntungannya untuk Rasulullah. Untuk kita. Lah ngapain? Kanjeng Nabi sudah jaminan surga. Lah ngapain kita uluk salam untuk Rasulullah? Makanya ada hadis begini. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satupun orang yang mengucapkan salam untukku, kata Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salammu. Berarti kan prinsipnya ketika saya mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamu alayka ya Habiballah, maka Allah kembalikan ruhnya Rasulullah untuk menjawab salamnya kita. Berarti kan sama dengan, coba bayangkan, salam kan doa. Artinya ketika kita membaca salam untuk Rasulullah, itu Kanjeng Nabi itu membalas salam kita. Lah kalau salamnya dibalas, berarti Kanjeng Nabi mendoakan kita. Makanya kan sering utamakan sholawat kan itu ya. Di truk-truk itu ya. Utamakan sholawat dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian itu. Sholawat selamat. Kan ada sekarang. Sopo sing sholawat bakalnya selamat. Itu karena sebenarnya dari hadis-hadis ini. Ini rahasia Mas Anis. Rahasia. Inilah kenapa setiap redaksi salam itu selalu menggunakan kata ganti orang kedua. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat, sallallahu alaihi. Ya, kalau alaihi berarti kan orang ketiga ya. Nya maknanya. Nya itu jauh. Tapi kalau salam, coba perhatikan. Selalu menggunakan alaika. Salat. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Karena Kanjeng Nabi hadir. Di sholawatannya assalamu alaika, assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqi alaik. Kemudian ya Nabi, salam alaika. Makanya kenapa berdiri. Nah, ini kalau orang yang beriman, maka minim ya. Minim kalau kita itu beriman dengan hadis ini tadi yang saya sampaikan. Minimal kita punya keyakinan kalau kita sedang membaca salam untuk Rasulullah, beliau hadir. Syukur-syukur, bukan hanya yakin Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita. Kita syukur-syukur bisa merasakan hadirnya Rasulullah. Nah, itu bagaimana biar bisa merasakan hadirnya? Nah, itu yang rahasia karena belum pernah. Belum pernah, makanya ya kalau ada orang yang barangkali di majelis maulid membaca sholawat sampai dengan menangis. Saya husnudzon, barangkali mereka orang-orang yang bisa merasakan hadirnya Rasulullah. Syukur-syukur lagi bisa melihat, menyaksikan. Kalau yang biasa aja juga husnudzon ya, Gus? Iya, ya husnudzon tetap lah. Cuma kan minimal itu ya hadir hadir. Makanya budaya kita ketika mahalul qiyam itu kemudian
berdiri untuk menyambut ya kedatangan Rasulullah karena yang dibaca kan tadi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, identiknya dengan ayo berdiri bareng-bareng menyambut datangnya Rasulullah, walaupun kita itu tidak merasa sama sekali tidak merasa hadirnya, tidak melihat Kanjeng Nabi, tapi minimal kita ada keyakinan dari ada hati penghormatan sini, itu penghormatan ya bahwa baginda hadir itu di tengah-tengah kita ketika membaca Maulid. Oke, Kang, ini menarik kita membahas tentang Kanjeng Nabi Mas Aldi. Tapi sebelum dilanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Kang Burhan dan Mas Aldi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, Kang, tadi sebelum iklan kita membahas tentang bagaimana keistimewaan Rasulullah, yang mungkin ada sebagian yang memang itu khusus. Ya. Kita nggak bisa bisa seperti beliau. Tapi ada juga yang bisa kita tiru, termasuk kan sifat-sifat Kanjeng Nabi. Nah, kira-kira sifat-sifatnya seperti apa kan yang bisa kita tiru? Biar kita itu bisa menteladani, tidak hanya sebatas membaca maulid atau salawat saja. Baik. Jadi kita ke Al-Quran saja ya, biar mudah. Itu di Al-Quran ayat yang kita baca setiap kali maulid itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita bahas sedikit-sedikit ya. Laqad ja'akum itu maknanya bahwa sungguh-sungguh Allah telah menghadirkan. Nah, laqad ja'akum maknanya menggunakan laqad itu ada lamnya, ada qadnya, itu kan maknanya sungguh itu. Double sungguh itu. Makanya kalau lihat terjemahnya sungguh, benar-benar itu sampai. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun. Berarti memang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Berarti kita itu umatnya. Itu maksudnya. Karena setiap umat itu kan ada nabinya, atau setiap nabi ada umatnya. Nabi Adam punya umat, Nabi Nuh punya umat. Lah Kanjeng Nabi punya umat. Umatnya siapa? Ya kita yang menerima Al-Qur'an. Karena kita yang membaca ayat itu, laqad ja'akum rasulun. Kita lihat selanjutnya, min anfusikum. Min anfusikum itu sifatnya Kanjeng Nabi itu, beliau itu manusia. Min anfusikum kan dari diri kalian sendiri. Artinya Kanjeng Nabi bukan dari jin, orang saka bangsa malaikat kan bukan, tapi dari kalian. Artinya apa? Pasti bisa kita tiru. Nah, pasti. Karena sama-sama manusia. Makanya kalau ada orang, saya pemimpin gimana? Kanjeng Nabi seorang pemimpin. Saya kepala rumah tangga, Kanjeng Nabi seorang kepala rumah tangga. Saya pedagang, Kanjeng Nabi seorang pedagang. Makanya beliau dikatakan sebagai teladan universal. Karena semua latar belakang apapun itu bisa meniru Rasulullah. Semua latar belakang apapun yang baik-baik loh ya. Ngolek ngeslot ya. Bagaimana caranya ngeslot sesuai syariah nih enggak ada. Pokoknya yang sesuai yang baik-baik, yang secara umum lah ya, secara sifat itu profesi apapun, latar belakang apapun itu bisa meniru Rasulullah. Minimal ya dalam part-part tertentu lah ya. Misalkan tidak semuanya ini sebagai dokter secara umum mau niru Kanjeng Nabi, ya tinggal meniru yang sekiranya bisa diambil saja dari Rasulullah. Makanya dari min anfusikum. Lah kalau Kanjeng Nabi itu kok dari bangsa jin, bangsa malaikat, kita tidak bisa meniru. Makanya ayat penegasnya adalah laqad ja'akum rasulun itu ditegaskan dengan uswatun hasanah. Yang ayat-ayat tentang bagaimana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu kan berarti memang selain beliau itu min anfusikum, beliau jelas orang-orang yang bisa diteladani. Kalau ada orang, Ustaz saya kok enggak bisa beli
ranjang tidur yang bagus. Loh, Kanjeng Nabi pernah beliau tidur di atas pelepah kurma. Artinya wong sing kere banget yo iso niru Kanjeng Nabi. Jadi semua kalangan bisa. Semua kalangan mentelak bisa. Rasulullah. Kalau kita mau mengambil ibrohnya itu Kanjeng Nabi selalu bisa. Nah, kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Sifatnya Rasulullah itu adalah azizun 'alaihi ma'anitum. Sungguh terasa berat baginya penderitaanmu. Artinya apa? Umatnya sedih, Kanjeng Nabi sedih, umatnya bahagia, Kanjeng Nabi bahagia. Ini sifat sulit loh, Mas Anis. Coba sekarang Mas Anis, tetangganya Mas Anis sedang bahagia. Iya. Kira-kira Mas Anis apa langsung juga merasa bahagia? Ya, tidak mesti. Tidak mesti. Apalagi kalau misal tetangganya baru beli mobil. Nah, kan sulit. Kita bahagia atas kebahagiaan orang lain itu perkara berat. Kita sedih atas kesedihan orang lain itu juga perkara berat. Tapi kalau misalkan yang bahagia itu kekasih kita, itu kan beda cerita. Oh, beda cerita kalau itu. Kalau itu Makanya kan kan itu ada apa selawat atau syair ya Habibawah itu kan. berarti kan begini posisinya. Orang bisa merasa bahagia kalau orang lain bahagia, orang bisa merasa sedih kalau orang lain sedih karena saking cintanya. Betul. Lah Kanjeng Nabi saking cintanya dengan umat. Kan gitu. Makanya Saya dengan istri saya, istri saya kok sedih, saya ikut sedih. Iya. Istri saya bahagia, saya ikut bahagia. Kenapa? Karena saya mencintai istri saya. Lah Kanjeng Nabi itu bukan hanya kepada istrinya, kepada umatnya. Jadi umatnya sedih, beliau ikut sedih. Umatnya bahagia, beliau ikut bahagia. Ini mungkin kalau dari selain kekasih mungkin kayak empati gitu ya Gus dengan orang lain. Atau Ya bisa dikatakan empati. Contohnya begini aja, sifatnya Rasulullah itu. Kanjeng Nabi itu pernah, beliau itu takziah. Hanya gara-gara sahabatnya sedih, burung peliharanya itu mati. Burung Coba peliharaan. bayangkan. takziah burung berarti. Nah, ada sahabatnya itu seneng ngingu manuk itu. Kebetulan burungnya itu mati. Kanjeng Nabi takziah. Itu burung yang disangkar kan? Iya, takziah itu kan maksudnya kan menghibur ya. Iya. Jadi punya pelihara itu. Jadi tiba-tiba kan itu melihat sahabatnya itu mojok neng masjid merasa sedih. Ketika ditanyakan ternyata burungnya meninggal. Itu kalau bertanya kepada sahabatnya itu ketenanan. Maksudnya, loh kok bisa burungnya mati? Apa lupa tidak dikasih makan? Apa jangan-jangan? Ditanya tenanan. Itu koyo empatinya tadi empatinya. Perhatiannya tuh luar biasa. Perhatiannya luar biasa kepada para sahabatnya. Beliau juga sering menanyakan kesehatan. Gimana sehat apa tidak Mas Anis, sehat apa tidak Mas Albi misalkan. Beliau juga sering menanyakan di mana sahabatnya ketika tidak terlihat lama. Misalkan contoh, ini Umar kemana kok lama tidak kelihatan. Orang Jabi misalkan, oh Umar sedang berdagang ke negeri Syam. Lah Abu Bakar kok lama tidak kelihatan. Oh Abu Bakar sedang perang misalkan seperti ini. Itu ketulusan dari beliau kan, bukan gimmick atau basa-basi. Kalau kita kan kadang basa-basi ya. Nah, kalau kita kan basa-basi ya. Itu memang bahasanya, makanya tadi di ujung ayat ini, bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman itu banget oleh kasih sayang. Tidak menginginkan, beliau tidak menginginkan orang lain itu bahkan merasa bersalah di hadapan Rasulullah. Ini diteladankan oleh Aisyah. Aisyah itu suatu saat istrinya Rasulullah itu nyawisi wedang karo Kanjeng Nabi, minuman. Kebetulan minuman itu biasanya Kanjeng Nabi selalu menyisakan. Nanti anggaplah saya dikasih kopi hari ini, itu disisakan. Kenapa disisakan? Karena punya kebiasaan istrinya meminum sisa minumannya Rasulullah. Nah, suatu saat Kanjeng Nabi itu menghabiskan minumannya. Kenapa? Tumben, kok dihabiskan. Aisyah sampai dengan menangis. Ya Rasulullah, biasanya engkau sisakan untukku. Kenapa kali ini tidak engkau sisakan untukku minuman itu? Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Sudah ke dapur lagi, buat lagi. Ketika sampai di dapur, begitu kagetnya Aisyah itu, ternyata melihat gulanya habis. Loh, berarti tadi yang dimasukkan apa? Ternyata ketika melihat, oh terbuka justru malah wadah garamnya. Tadi berarti yang disampaikan, yang dicawiskan oleh Kanjeng Nabi itu bukan air yang plus gula, tapi air plus garam. Makanya coba bayangkan, ketika ini terjadi kepada kita, misalkan
istri kita misalkan tiba-tiba kok nyawis ke kopi kayak uyah misalkan, wah mencak-mencak mesti. Ini matani aku wabi misalkan, atau barangkali akan menyampaikan kemarahannya. Tapi Kanjeng Nabi tidak, dihabiskan betul, dihabiskan, baru merasa bersalah ketika beliau sendiri Aisyah tahu bahwa ternyata tadi yang dimasukkan ke gelasnya bukan gula melainkan garam. Coba kalau itu kan malu ndak kira-kira Aisyah? Uang itu saja tanpa ada apa namanya peran yang seperti itu di hadapan, karena beliau sudah menangis kok Aisyah, saking malunya atas yang diperlakukan Rasulullah, karena tidak kesengajaan. Pernah juga Kanjeng Nabi itu ono wong kere iki kepingin ngei Kanjeng Nabi, kepingin memberikan hadiah ke Rasulullah, tapi krono saking kerene gak ono sing iso dikekno kecuali anggur. Jadi beliau ini ada orang miskin banget kepengin memberikan hadiah ke Rasulullah. Diberikanlah anggurnya ke Rasulullah. Ketika anggurnya diberikan ke Rasulullah, kita itu kalau makan buahnya asam, kecut, kan ada apa raut muka yang berbeda ya. Sekarang ngomong untuk merem apa ya, saking kecutnya gitu. Ternyata anggurnya itu asamnya luar biasa, dan Kanjeng Nabi hebatnya beliau itu tidak menunjukkan raut wajah yang sekiranya orang ketika memakan buah yang asam itu kemudian terlihat di raut wajahnya. Dan Kanjeng Nabi itu paling senang berbagi. Kalau misalkan memberikan hadiah anggur gitu ya dibagikan kepada sahabat saat itu. Tumben Kanjeng Nabi itu tanpa memperlihatkan raut wajahnya ketika makan buah yang asam juga semuanya dihabiskan oleh Rasulullah. Itu sampai ada sahabat yang bertanya, loh kenapa kok dihabiskan? Itu jawabannya Kanjeng Nabi, saya tidak ingin membuat malu orang yang menghadiahkanku buah anggur ini. Nah, ini kan sifat-sifat yang nyuwun sewu. Kita itu ya barangkali jarang ya bisa kita tiru. Cuman kan sulit itu kan. Ya, sulit itu. Kadang malah kalau ada anggur yang kecut tadi malah dibagi-bagikan. Nah, dibagikan malah. Terus enak ya. Pura-pura Karena enak. gini Kang, kita itu punya sesuatu ya. Itu pengen dibagi tapi yang dibagikan malah yang jelek-jelek. Nah, itu prinsip yang keliru. Makanya kita diingatkan di Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu kan ayat pertama dalam juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan suatu kebaikan hatta tunfiqu, sehingga kita itu mau menginfakkan, memberi mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai. Kita senang apa? Kalau anggaplah ini ada roti bakar ya. Saya senang banget dengan roti bakar ini. Ya sudah, diberikan ketika hangat-hangatnya. Lah kita memberinya kadang apa? Tak makan dulu, begitu seroto atos, iki ono sisa mau bengi. Lah yang diberikan sing atos. Kenapa tidak diberikan saat sedang hangat-hangatnya, ya, sedang enak-enaknya tidak diberi? Karena itu yang kita cintai. Ini nyindir soalnya udah tidak hangat Mas Anies. atau misalkan Mas Anies punya hajat di rumah begitu ya, tahlilan atau ada hajatan syukuran apa begitu. Yang diberikan ke tetangga itu kan sisa biasanya. Iki ono turahan lemper gitu. Kaya kok yo ojo muni turahan jadi gitu. Maksudnya gitu loh. Jadi kan yang diberikan kalau memang ingin memberi lebih sebenarnya. Ini kalau konsep mimatuhibun loh ya. Kalau konsep mimatuhibun itu ya yang diberikan kira-kira kalau ada 2 buah ini, 2 buah apel misalkan. Yang satunya anggaplah itu sempurna. Sempurna. Yang satunya itu hampir sempurna, anggaplah 95% hampir sempurna. Hanya ada bercak hitam sedikit saja, yang itu memang tidak berpengaruh dengan rasa, tidak berpengaruh dengan kualitas apelnya. Kira-kira orang akan memberikan yang mana? Lebih sering memberikan yang ada bercaknya ini, bukan yang 100%. Kenapa? Ini yang saya cintai kok. Ini yang saya cintai. Ini saya senang dengan ini. Yang senang inilah yang kemudian tidak bisa kita lepas. Tapi kan harus proporsional juga tuh Gus. Masa ya misal kita memberi ya yang kita cintai. Misal saya senang HP saya gitu. Ya kan masa kita ngasih. Itu kan beda ya, beda. Maksudnya nanti kalau gitu saya senang dengan istri kan enggak mungkin. Istri saya kasihkan ke Mas Anies kan enggak mungkin. Jadi kalau itu kan sesuatu yang sekiranya bisa dibagi ya. Sesuatu yang memang sekiranya bisa dibagi. Makanya tadi di awal saya sampaikan, kita itu cinta dengan apapun di dunia ini itu. Jangan sampai kecintaan itu melebihi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Maka kalau saya tanyakan, Mas Aldi cinta enggak dengan Allah? Oh cinta. Sudah, sekarang saya contohkan, real ya, real.
Kalau Mas Aldi punya dagangan, berdagang, berbisnis, dodolan gitu ya. Tiba-tiba ketika berdagang itu anggaplah dodolan mie ayam misalkan. Sedang laris-larisnya, sedang ngantri-ngantrinya, sedang banyak yang beli. Tiba-tiba ada suara azan. Kira-kira langsung tutup sementara dulu apa lanjut dagangnya? Lanjut dulu, nanti kalau udah agak sepi. Kan yang penting masih masuk. Rata-rata Masih lanjut masuk dagangnya. itu waktu sholat itu. Nah, orang itu ketika ditanya seperti ini, jawabannya begini. Loh kan nanti kan Ustaz nggak tahu yang namanya rizki. Barangkali ini rizkinya hari ini, besok barangkali sudah nggak laku. Itu kan perhitunganmu. Bukan perhitungannya Allah. Kalau perhitungannya Allah berbeda. Makanya coba kalau haji umroh itu. Lihat toko-toko di Makkah Madinah. Itu selalu tutup ketika adzan. Adzan ini mesti tutup semuanya. Tidak ada toko yang buka, ya, tidak ada toko yang buka, semuanya tutup. Terus walaupun sedang ngantri-ngantrinya, itu langsung diusir. Salat. Semuanya diusir. Salat. Itu karena konsepnya, konsep perhitungannya Allah. Karena mungkin udah tersistem juga kan di Nah, situ. makanya karena prinsip awalnya itu, bahkan ketika sholat, kan kadang umroh itu kan tidak mesti hotelnya dekat dengan masjid, karena kan semuanya itu kan hotel semua, apalagi umrohnya umroh yang murah, hotelnya waduh ada melaku. Lah itu kalau misalkan suara adzan sudah berkumandang, itu kan terkadang ya ada ngantri-ngantrinya ya, wong namanya orang kumpul brek gitu ya, saat dunia ini kumpul haji atau umroh, itu kadang-kadang ya ada ngantrinya sebagainya, sehingga telat ya. Itu Mas Anies, misalkan. Kok itu kan hotel, bahkan hotel jalan-jalan kan dengar semua suara adzan karena ada pengerasnya. Kemudian baru turun dari hotel, nyampe halaman hotel. Kok iqomah? Ya sholat di situ. Ketika di tengah jalan, sedang jalan. Kok iqomah? Dengar iqomah. Ya sholat di jalan, di tengah jalan. Real di tengah jalan. Karena tidak ada kendaraan yang lewat. Iya. Sudah stop semuanya, aktivitas semuanya stop. Tapi tidak ikut jamaah yang sana tuh. Ya, kan suaranya kan terdengar. Oh, tetap boleh kayak gitu. Terdengar. Ya, makanya tadi saya sampaikan, iso sholat di dalam. Bahkan sholat di depan hotel. Saya beberapa kali sholat di depan hotel. Kenapa? Yo karena ngantri tadi atau kadang kan modelnya yang toilet suwe kan yo ono tuh model. Iya. Toilet suwe ono sampai kita itu telat gitu loh. Akhirnya apa? Ya sudah, sholatnya di depan hotel dan itu banyak sholat gelar tikar atau yang pakai sajadah, sholat di depan. Itu hal biasa di sana. Sudah biasa. Kalau di sini kan beda kan? Nah, itu makanya ini kan gambaran tadi ya, gambaran kita itu nyuwun sewu, mencintai Allah dengan mencintai Rasulullah dengan sesuatu yang di luar Allah itu kita lebih mencintai di luar Allah. Handphone saja handphone misalkan. Handphone ini anggaplah ada di dapur. Di rumah paling belakang itu kan dapur. Iya. Mas Anies lagi di depan lagi ngopi sambil baca koran apa begitu. Lah tiba-tiba HP-nya berbunyi. Kira-kira dibiarkan apa langsung lari Mas Anies? Langsung lari. Lari lah. Minimal ya segera mengambil itu. Tapi kalau yang memanggil Allah, hayya 'alas shalah misalkan. Apakah langsung lari? Langsung itu baca korannya. Korannya lanjutkan dulu, kopinya selesaikan dulu, ya nunggu subhanallah. Subhanallah nih ya. Baru lari. Baru berangkat. Bedanya itu. Handphone. Sekarang handphone. Mas Anies itu 1 bulan data internet berapa? 100 100.000, anggaplah 100.000 ya. 100.000 itu kan masa aktifnya 1 bulan. Anggaplah di tengah bulan datanya habis. Ya. Itu kira-kira nunggu bulannya selesai apa langsung diisi lagi? Langsung diisi. Langsung diisi lagi. Ringannya luar biasa tuh. 100.000 enteng. Di tengah bulan kok datanya habis, isi lagi. Malam-malam gini kok habis tuh. Piye carane eksis online gawe status. Nanti ketinggalan informasi grup. Dilakoni ning counter. Mengambil apa? Mengambil uang 100.000 dengan cukup ringan untuk mengisi data agar kembali online. 200.000 itu ringannya Masya Allah. Tapi bagaimana misalkan kita ringan enggak? Misalkan itu dimasukkan ke kotak infak. Jumatan. Yo kalau punya uang pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 yang dilebok ke sini. 5.000 tuh paling tuh. Yang oleh orang 1.000 malah 2.000. Kalau ada 2.000 yang dimasukkan
yang 2.000. Saya kalau saya malah 100.000 emang sengaja tak pecah 2.000-an, Gus. Nah, biar bisa untuk banyak. Ya kan biar 2.000 aja gitu loh kan. Nah itu makanya itu gambaran real lah, gambaran real bagaimana. Kenapa Gus? Itu kok bisa, artinya kan itu ada perbedaan yang sangat mencolok ya antara bagaimana kita bisa, kalau memang benar-benar iman ya berarti harus diikuti apa yang diajarkan Rasulullah kan. Ya mungkin karena tadi tidak mengenal Rasulullah. Tidak kenal. Budaya juga pengaruh. Oh, Budaya pengaruh. Sekarang begini, di instansi saya itu ada budaya sholat berjamaah. Ini kan budaya ya. Budaya sholat berjamaah. Itu kan dibuat agar para pegawai itu mengingat jamaah. Ketika sedang tidak dalam pelayanan, melayani pasien dan sebagainya, ya sudah berarti berjamaah. Tapi yang terketuk hatinya untuk bisa berjamaah kan hanya sebagian orang. Makanya semua orang itu mendengar panggilan Allah, tapi tidak semua yang mendengar panggilan Allah itu terpanggil. Gitu loh. Jadi kan rumusnya gitu. Semua orang mendengarkan azan subuh, tapi tidak semua orang terpanggil untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau misalkan ini, Kang, ya ada dengar adzan lah gitu ya. Tapi tadi masih nanti-nanti. Yang penting kan sholat itu. Iya. Nah itu karena budaya itu tadi. Menunda-nunda kan sebenarnya kan udah boleh. Mau kita tidak ada uzur. Coba kita kenal satu sahabat itu, ada sahabat namanya Abdullah Umi Maktum. Abdullah Umi Maktum itu wong lanang tapi jenenge Umi. Umi itu kan namanya ibu ya. Ibu. Abdullah Umi Maktum. Abdullah itu hamba Allah. Umi itu ibu, Maktum itu yang dirahasiakan atau disembunyikan. Kenapa? Karena beliau terlahir dalam kondisi buta. Ini Abdullah Umi Maktum. Makanya bahasanya Abdullah Umi Maktum. Kan menarik ya namanya ya. Nah, Abdullah Umi Maktum ini Mas Anis, Mas Aldi, orang yang paling terkenal tidak pernah meninggalkan jamaah. Iya. Ini Abdullah Umi Maktum. Tidak pernah meninggalkan jamaah. Sampai beliau kemudian karena masjidnya jauh dari tempatnya Abdullah Umi Maktum, beliau tambah sepuh, tambah tua, sowan ke Rasulullah, mengatakan begini, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma. Aku adalah seorang lelaki yang buta. Laisa liqaidun yakuduna ilal masjid. Tidak ada orang yang setiap hari mengantarku ke masjid, sedangkan masjid jauh. Apakah boleh ya Rasulullah, aku ini sholat di rumah saja, tidak usah jamaah. Apa jawaban beliau Kanjeng Nabi? Awalnya begini jawaban Kanjeng Nabi, farokha sholahu, ya sudah silahkan jenengan karena buta, tidak ada orang yang menuntun, masjidnya jauh, silahkan sholat di rumah saja. Tapi dikatakan falamma wallada'a, ketika Abdullah bin Maktum ini berpamitan, dipanggil oleh Kanjeng Nabi, hal tasma'u nida'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Sekalipun engkau buta, sekalipun tidak ada orang yang menuntunmu ke masjid, sekalipun masjid itu jauh darimu, tapi apakah engkau mendengar panggilan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Jawabannya na'am. Nggih, Kanjeng Nabi, saya mendengar suara azan. Beliau mengatakan fa'ajib, maka tetap penuhi panggilan itu. Berarti kan krungu, toh. Ini masalah krungu, pertanyaannya Mas Anis. Kalau mendengar, kita tidak buta, rumahnya dekat masjid, ya, sehat, orang setruk, tapi ke masjid masya Allah malas ya. Kalau kita melihat Abdullah bin Maktum ini kan gambaran orang yang paling rajin jamaah. Itu sampai ada iblis itu. Sampai ada iblis itu kepingin mengganggu Abdullah bin Maktum, menguji. Apa benar ini hamba Allah yang paling rajin jamaah. Akhirnya suatu saat iblis itu ketika waktu subuh, kan gelap ya, waktu subuh gelap, ya lemah dan dingin kan kalau di situ kan. Dipasang batu di tengah jalan. Tujuannya apa? Agar Abdullah bin Maktum isu-isu geramak-geramak gara-gara itu dia bisa jatuh kapok tidak mangkat jamaah. Itu betulan. Ini termasuk asbabun nuzul surah Abasa wa Tawalla. Makanya Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma itu kan orang yang buta. Nah, jatuh tuh. Abdullah bin Maktum itu jatuh sampai dengan apa? Dikatakan sedikit wajahnya sampai berdarah. Tapi ternyata di luar ekspektasi daripada iblis itu. Abdullah Umi Maktum tidak kok kapok, tetap berangkat berjamaah. Sampai ada malaikat di langit ki rasan-rasan. Sing rasan-rasan orang yang menungso. Malaikat ki rasan-rasan yang langit. Ada hambanya Allah yang bernama Abdullah Umi Maktum, itu saking rajin jamaah, sampai ada iblis yang menggoda agar jatuh, dia tetap berangkat jamaah
dan setengah dosanya diampuni oleh Allah. Setengah dosanya diampuni oleh Allah. Nah, ketika malaikat ki mau rasan-rasan, itu iblisnya denger. Walah ini iki tujuanku iki supaya kapok tidak berangkat jamaah, malah dia tetap berjamaah, wis ngono di ngapura setengah dosane. Akhirnya iblisnya itu punya komitmen begini, ya sudah kalau begitu mulai besok saya akan menuntun Abdullah Umi Maktum untuk berangkat jamaah ke masjid sampai dia meninggal. Oh, iblisnya rotok soleh. Lah komitmennya baik ya, menuntun Abdullah Umi Maktum itu berangkat ke masjid untuk berjamaah. Nah, setelah sekian lama tenanan itu dituntun setiap berangkat jamaah, Abdullah Umi Maktum itu tanya, kamu namanya siapa? Alamatnya mana? Mau tak doakan masuk surga? Iblisnya itu ya mau didoakan masuk surga. Nah, ketika gitu iblisnya menjawab, nyuwun sewu, saya itu adalah iblis yang dulu pernah memasang batu agar panjenengan jatuh, kemudian kapok tidak jamaah sholat, tapi ternyata di luar perkiraan jenengan tetap berangkat sholat sampai dengan dosane panjenengan di ngapura setengah dosanya diampuni oleh Allah. Nah, terus kaitannya apa? Kok sekarang sampean kok nganter aku neng masjid tiap dino? Kenapa mengantarku ke masjid setiap hari? Kata iblisnya begini, aku tidak ingin engkau jatuh lagi. Kalau sampai engkau jatuh lagi, maka seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah. Coba bayangin. Tadi kan sudah setengah ya, setengah dosanya gara-gara jatuh diampuni. Nah, jatuh lagi. Iblisnya itu tidak ingin dia jatuh lagi. Kalau sampai jatuh lagi, kok kemudian dia berangkat jamaah, lah dosanya di ngapura meneh setengah. Akhirnya kemudian, lah ini gambaran di dunia itu ternyata banyak perkara-perkara yang menurut kita itu baik, tapi ternyata terkadang menjerumuskan. Ini kan dalam ilmu tasawuf itu sebenarnya ngelulu ya, namanya itu ngelulu itu koyo-koyo ngejok ning awake dhewe dikai sugih ngono. Gayane koyo-koyo awake dhewe iki dadi dermawan, dadi wong sing iso membahagiakan orang tua dan sebagainya. Tapi ada sisi ternyata kita menjadi sombong. Ada sombongnya. Ya, hati-hatinya itu tadi kayak apa namanya? Kalau di taklim itu apa itu? Dikam itu termasuk tajrid atau apa itu? Ya, kira-kira itu makom tajrid. Jadi ngelulu, makanya bahasanya ngelulu itu. Jadi koyo-koyo itu diberikan anugerah, tapi sebenarnya kalau kita tidak hati-hati, iblis itu mudah masuk di situ itu loh maksudnya. Oh iya. Jadi kita itu diberikan jabatan. Oh iya, dalam satu sisi dia bisa mengembangkan instansinya dengan baik, maju gitu ya. Tapi ternyata ada sisi lain. Lalai ternyata dia berbuat zalim kepada anak buahnya. Atau sombong. Itu yang menjadikan sesuatu yang menurut kita terkadang baik. Itu kalau belajar dari Abdullah Ibn Maktum, itu kan tidak ada yang mengira kalau tujuannya iblis itu adalah agar tidak ingin dosanya diampuni semua. Nah, padahal kalau kita melihat secara zahir, ada orang yang menuntun ke masjid, orang menganggap baik. Orang akan menganggap itu baik gitu. Tapi ternyata itu adalah satu pergerakan yang sangat-sangat buruk. Jadi kita jangan terlalu terlena dengan kebaikan diri kita ya Gus. Soalnya kan ada orang kadang gini Gus, dia merasa bahwa wah aku sangarmen gitu. Terus dia kayak gumun sama awake dhewe gitu. Nah itu kan membanggakan bahasanya nanti arahnya kan kepada apa itu namanya Gus? Membanggakan diri sendiri, kelebihan dan sebagainya. Ya contoh kalau barangkali ada orang yang sedang diberikan kelebihan sesuatu atau sedang dilancarkan rizkinya, sedang dilancarkan bisnisnya, sedang dilancarkan apa-apa, itu kan kadang merasa alhamdulillah sekarang saya menjadi lebih baik dan sebagainya. Saya sekarang bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi ada sisi ternyata sombong-sombongnya itu tadi, ada membanggakan diri atau merasa bahwa dia itu lebih daripada yang lain. Akhirnya kan tidak tercapai itu sebenarnya. Itu saya sering menjumpai yang kayak gitu Gus. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau misalkan itu di Rasulullah kan nggak seperti itu Gus ya? Ya tidak. Ini kan contoh. Kalau kan Nabi kan tadi yang beberapa sifat yang. Artinya beliau kan nggak tegaan gitu ya? Ya makanya tadi azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Harisun alaikum itu pokoknya kepingin bagaimana caranya umatnya selalu dalam keadaan yang paling baik. Makanya ketika malaikat Jibril
itu mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan dikabarkan. Kanjeng Nabi itu mau dicabut nyawanya kan dikabari. Kalau enak ya, kalau kita dikabari dulu enak ya, tobat sih. Lagi dikabari dulu. Ketika dikabari begini, sebentar lagi itu akan dicabut nyawanya oleh Israel. Dan sudah dicawisi surga. Kanjeng Nabi itu. Gitu. Kanjeng Nabi tidak menampakkan raut bahagia. Kenapa? Karena ingat kepada kita umatnya. Nanya ke Jibril, lihat terus bagaimana umatku? Apakah juga seperti aku masuk dijamin masuk surga? Ternyata kan jawabannya kan tidak. Itu kan makanya ketika beliau meninggal, yang dipanggil itu bukan istri tercintanya. Yang dipanggil kan umati. Umati. 3 kali itu ya. Nah, itu tafsir daripada harisun alaikum. Jadi kan tadi yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun. Haris itu kan kesemangatan yang luar biasa untuk menjadi baik. Harisun alaikum, siapa yang diinginkan jadi baik? Alaikum, umatnya Rasulullah. Maka penguat ayatnya bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman itu Rasulullah itu memiliki sifat yang subhanallah, kasih sayangnya itu luar biasa. Itu kalau orang yang beriman, kalau yang di luar orang yang beriman sama ya. Sama. Lo kan Nabi ketika di Taif dilempari batu, dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy. Malaikat Jibril sampai menawarkan aku timpakan saja gunung. Tapi Jibrilnya kan tidak, jangan. Siapa tahu di antara mereka itu ada yang nanti keturunannya bisa mendapatkan hidayah masuk Islam. Lah ini enaknya menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Kalau umat lain, Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh kok umatnya membangkang, tenggelamkan kata beliau. Makanya beliau doanya begini, qala inna rabbi qaumi da'autu qaumi qala inni da'autu qaumi, ya Allah, aku itu selalu mendoakan kaumku. Da'autu qaumi laila wa nahara, malam hari sampai dengan siang hari itu mendoakan umatnya terus Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak kemudian ikut Nabi Nuh, malah illa firara. Mereka malah tambah lari dari Nabi Nuh. Kata beliau itu ayat selanjutnya terus kan tenggelamkan. Yang tidak ikut perahuku, tenggelamkan saja ya Allah. Ini dungone Nabi Nuh kan, Nabi Musa kan juga sama. Tenggelamkan semuanya. Lah ini kalau Kanjeng Nabi punya sifat seperti itu kan tidak ada. Berarti kan akan ada harisun tadi ya. Nah, harisun alaikum bil mu'minin. Nah, kalau orang Jawa kan mbok menawa, anak cucunya itu kan bisa masuk Islam. Maka bahasanya fa innahum la ya'lamun. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka orang-orang yang tidak tahu bagaimana indahnya Islam. Makanya ada harapan siapa tahu di antara keturunan mereka orang-orang kafir Quraisy itu ada yang nanti akan membawa Islam, diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Artinya Rasul itu kan tidak punya sifat benci atau dendam kepada orang lain. Tidak ada beliau. Makanya dilempari batu setiap hari, dilempari kotoran ketika sholat. Justru malah pertama kali orang yang menjenguk ketika orang yang meludahi, orang yang melempari kotoran ketika sholat ya Kanjeng Nabi. Termasuk kan pernah ada cerita itu ditolak cintanya kan juga tidak merasa. Intinya beliau itu tidak memiliki rasa marah, yang marah itu bisa menimbulkan sesuatu yang negatif. Gitu. Beliau tidak memiliki rasa marah, yang marah itu menimbulkan sesuatu yang negatif. Itu kok Rasulullah bisa selembut itu, padahal bangsa Arab itu kan terkenal keras. Itu jangan-jangan Rasulullah apa orang Jawa? Wong Solo ya. Ya memang itu khosok isun Nabi. Makanya sampai beliau itu saking cerdasnya beliau itu pernah terjadi itu pertikaian antara orang-orang kafir Quraisy gara-gara pembangunan Ka'bah. Ka'bah dibangun kembali, itu mau Hajar Aswadnya itu kan yang mengambil Kanjeng Nabi. Nah itu kalau mau dikembalikan itu rebutan. Ini siapa yang mau memegang Hajar Aswad dikembalikan ke Ka'bah? Itu orang-orang kafir Quraisy, pemimpinnya itu semuanya kerebutan. Akhirnya apa? Ada satu keputusan, ya sudah, yang memasang Hajar Aswad Rasulullah saja. Tapi kan tidak terima semua itu. Semua orang-orang kafir Quraisy pemimpinnya tidak terima semua. Ini kecerdasannya Kanjeng Nabi. Sampai beliau begini, punya inisiatif begini. Begini saja, ambil kain yang lebar, kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di kain itu. Semua pemimpin kabilah Quraisy
memegang kainnya masing-masing. Ini Gotong bareng-bareng lho. digotong bareng-bareng. Nah, ketika sampai tempat pojokan Hajar Aswad, baru Rasulullah yang mengambil, yang memasang. Nah, itu di antara kepemimpinan yang luar biasa, kecerdasan, kebijaksanaan kan yang luar biasa. Jadi mempraktekkan yang namanya kalau di kita kan musyawarah mufakat gitu ya. Nah, kira-kira Bijaksana ya. Bijaksana Rasulullah itu seperti itu. Oke, Kang, ini karena sudah habis waktunya. Sebenarnya menarik nih Mas Aldi. Kita membahas Rasulullah nggak ada habisnya ini. Pengennya tuh pengen bahas detail-detailnya dan kita bisa meneladani beliau. Tapi karena waktu sudah habis, mungkin ada closing statement buat para pemirsa tentang bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Kanjeng Nabi. Ya, baik. Jadi sebenarnya di antara yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan bagaimana adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fal yafrohu. Kita itu agar bahagia. Nah, orang yang bahagia itu biasanya karena cinta. Orang yang cinta itu biasanya karena mengenal. Jadi perputarannya kira-kira di sana. Kita disuruh bahagia, fal yafrohu. Tidak mungkin kita bisa merasa bahagia kalau kita tidak cinta. Tidak mungkin kita akan merasa cinta kalau kita tidak mengenalnya. Maka PR terbesar kita, terutama di bulan Maulid, ya, di bulan Rabiul Awal atau di bulan-bulan yang lain, kita menambah kedekatan kepada Rasulullah dengan mengenal bagaimana beliau dari mulai lahir sampai dengan perjuangannya dan lain sebagainya, sehingga kita akan tambah mahabbahnya kepada Rasulullah. Saya kira hanya itu saja. Oke, terima kasih Kang Burhan sudah rawuh dan memberikan ilmu pada kita semua. Mas Aldi, cukup ya? Oke, pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.